Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya berada di lokasi Tol Bocimi seksi 3 ya. Yang arah ke sana seksi 2, teman-teman. Seksi 2 ke sana, yang sini seksi 3-nya baru dimulai sampai di sini saja, teman-teman nih. Seperti ini. Dan itu jembatannya di kampung Desa Munjul, Kampung Sekarsari, teman-teman. Seperti ini awal dari seksi 3. Jembatan awal seksi 3-nya di sini, teman-teman nih. Seperti ini. Tumpukan-tumpukan sprit, bukan sprit minuman tapi nya untuk tahap awal ya. Seperti ini, teman-teman. Dan sangat bagus ya. Yang ke sana arah dari Simpang Susun ini, yang arah ke sana, teman-teman nih. Yang keluar dari ke Parung Kuda ya. Yang ke sana, teman-teman. Oh, ada eskavator di sana. Lagi di gerbang seperti ini, terlihat dari atas, teman-temannya. Dan yang namanya berdekatan dengan tol, jalan pasti bagus, teman-teman. Seperti ini jalan cornya menuju ke jembatan sana, teman-teman. Coba nanti kita lihat ke jembatan sana, teman-teman ya. Dan ini jembatannya, teman-teman. Desa Munjul kalau nggak salah ini teh. Memang di sini jauh kemana-mana ya. Dan sesi 3-nya ke sana, teman-teman. Waduh, banyak lagi aja jembatan nih. Di sini memang belum digarap lagi ya, menyelesaikan sesi 3-nya, sesi 2-nya. Dan ini sesi 3-nya ke sini. Saya bisa meyakini kenapa? Karena ini udah ada jembatan ya. Jembatan di sini. Dan kemungkinan besarnya ke sana sesi 3-nya. Mungkin di sana jembatan lagi aja, teman-teman nih. Kalau tidak salah ke sana tembusnya teh ke Nagrak. Ke Nagrak biasa kalau arah ke sana, teman-teman. Dan dindingnya ini belum dipasang kawat ya. Kanan kiri pun belum dipasang kawat karena memang di sini masih tahap awal ya. Saya bawa supir Sandra Saputra, supir pribadi ini. Lihat bukanya dong. Pak mau. Dan di sini masih lapang, teman-teman ya. Karena memang jauh ke sana. Ada perumahan sedikit rumah gitu kan, warga di sana. Nah, di sana. Dan ini sangat luas sekali. Tanah ke sini tuh sangat luas sekali. Ya Allah. Saya mah punya rumah aja sepetak. Kalau di sini tanah sudah hektaran ya yang di sini nih. Sepertinya hektaran lah di sini. Masih tanah kosong.
Yang ini mungkin nggak kena tol teman-teman nih. Entahlah nanti dibuat apa. Apakah nanti dibuat ruko atau dibuat apa? Meskipun di sini desa yang jauh ke sana ke sini, tetapi di sini tuh mungkin nantinya ramai ya teman-teman ya. Karena dengan adanya tol Bocimi 2 ini, kemungkinan besarnya setiap daerah yang dilalui sama apa namanya tol mungkin akan ramai ya teman-teman ya. Seperti inilah posisi tol Bocimi sesi 3-nya teman-teman. Dan semoga tol ini cepat selesai dan pengguna jalan nanti tidak terlalu kerepotan dengan adanya kemacetan. Kalau di arah dari Sukabumi memang dari Sukabumi sampai dengan apa namanya Bogor, di pinggir jalannya itu memang semuanya pabrik ya, pabrik menghadap ke jalan raya. Jadi kalau seandainya jam-jam masuk kerja atau pulang kerja, kemacetan makin menjadi teman-teman. Dengan adanya tol ini mudah-mudahan bisa teratasi lah kemacetannya ya. Meskipun nanti tol bayar ya, memang harus dibuatnya tolnya itu untuk yang mau masuk tol sepertinya lebih ringan ya, lebih tidak stres. Kalau seandainya nanti orang tidak mau stres ya lewat tol saja. Cuma memang ada resikonya pembayaran untuk di gerbang tol sendiri ya. Setelah nanti tol jadi, kemacetan tidak terlalu mengular ya di jalan nasionalnya gitu. Soalnya antara Lido, mulai dari Lido, Cicurug, Parung Kuda, Cibadak itu luar biasa. Setelah nanti melintas lewat Cibadak itu sudah agak ringan kendaraannya. Nanti berbaginya kan ke Pelabuhan Ratu. Berbaginya nanti di Cibadak itu kan yang ke Pelabuhan Ratu juga bisa nanti terurai nanti ke Pelabuhan Ratu gitu. Dengan adanya tol sampai sesi 1, alhamdulillah kemacetan dari Ciawi sampai dengan Lido itu ya sudah terurai, sudah alhamdulillah sudah tidak terlalu macet, kemacetan sudah terurai. Dan untuk saat ini sesi 2-nya Cicurug dan Parung Kuda teman-teman. Kalaupun nanti Parung Kuda sudah selesai, masih ada PR untuk jalur jalur Cibadak ya. Cibadak pasti macet setelah tol Bocimi 2 ini sudah selesai, sudah dipakai. Tapi tetap saja nanti kemacetannya nyendat di Cibadak. Drainase sudah diperbaiki, alhamdulillah itu kan. Lagi lagi dikerjakan lah gitu kan. Dan mudah-mudahan semuanya bisa lancar untuk pembangunan tol Bocimi 2 ini ya. Jika saja tol Bocimi sampai Sukabumi, ya itu teratasi masalah kemacetannya teman-teman. Kalau seandainya belum sampai ke Sukabumi, kemacetan pasti timbul saja kemacetan di mana-mana gitu. Soalnya yang saya lihat, yang saya rasakan, pengguna motor, pengguna mobil,
Kalau soalnya sudah jadi itu ada yang lewat jalan nasional juga tidak terlalu macet. Jalan apalagi ya jalan tol ya. Kalau ke Jakarta tol memang kebanyakan mungkin kendaraannya terlalu banyak ya teman-teman ya. Terlalu banyak. Tapi kalau ke Sukabumi ini mudah-mudahan, dan Sukabumi ini udah maju sebenarnya. Sudah banyak pabrik-pabrik. Mungkin nanti kontainer yang bisa lewat ke sini atau mobil pribadi atau apa aja lah, bisa teratasi lah masalah kemacetannya teman-teman. Seperti inilah kami menginformasikan bahwa seksi 3 ini sudah dibentuk tapi belum sepenuhnya ya. Belum sepenuhnya dikerjakan karena lagi fokus ke seksi 3-nya, seksi 2-nya gitu. Kami hanya mengabarkan saja dan minta doanya ke rekan yang lainnya yang di luar sana. Mudah-mudahan tol ini bisa cepat selesai dan pekerjanya juga sehat, kami juga sehat, bisa menginformasikan ke rekan semuanya ya, untuk mengabarkan tentang tol ini teman-teman. Oke, kami cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kami. Seksi 3-nya lagi dikerjakan, dan sampai di sini dulu perjumpaan kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.